Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir di kegiatan malam ini. Ya, webinar saya mengenai pengimbasan modul 1.4 yang berjudul tentang budaya positif. Oke, sebelumnya saya izin share materi kali ini ya. Bagaimana? Apa sudah muncul? Sudah Ibu, sudah muncul. Baik, terima kasih. Nah, judul kali ini yang saya ambil adalah budaya positif sekolah, di mana budaya itu adalah kita definisikan sebagai kebiasaan. Lalu positif sekolah adalah positif adalah kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik yang ada di sekolah. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin sudah kenal ya semua Bapak dan Ibu guru, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nur Halimah, kebetulan saya adalah anggota dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok. Ya. Nah, selanjutnya saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Ada Bapak Nur Ajis sebagai pengajar praktik dan Ibu Yuyun Eka Susanti sebagai fasilitator saya. Beliau adalah pendamping saya ketika saya menempuh pembelajaran di calon guru penggerak ini ya. Selanjutnya saya melakukan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yang sebelumnya saya telah pelajari. Jadi di sini saya memiliki tujuan untuk berbagi ilmu yang telah saya dapatkan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, di sini saya mengambil tentang budaya positif sekolah yang berjudul menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Ya, bagaimana sih pembelajaran yang nyaman bagi murid? Nah, yuk. Langkah awal yang saya tempuh yaitu saya membuat flyer dan membagikannya kepada rekan-rekan agar bisa mengikuti kegiatan webinar saya yang insya Allah tidak akan rugi ya, dan pastinya akan mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang baru. Kemudian saya akan bahas di sini tentang budaya positif atau kebiasaan yang baik ya yang ada di sekolah. Latar belakangnya adalah dari budaya positif ini, suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Tentunya kita mengharapkan pembelajaran kita yang kita lakukan di kelas itu kondusif ya. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada, ya. Jadi di sini dalam pembelajaran kita berharap murid-murid itu tidak hanya pintar akademik, tapi juga menggerakkan moral yang positif, ya. Oke, selanjutnya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu kita definisikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, tentunya kita akan sangat senang ya memiliki murid yang kritis, penuh dengan hormat, sopan santun, bertanggung jawab dengan tugasnya, bertanggung jawab sebagai pelajar gitu ya. Kita sebagai guru pastinya akan bangga.
Kemudian dari budaya positif itu saya ambil salah satunya ialah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini diharapkan murid-murid dapat disiplin ya, tanpa adanya kekerasan. Kita garis bawahi ya, tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Jadi mereka sudah menyadari bahwa mereka harus disiplin tanpa adanya kekerasan. Oke, dalam penerapannya disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi mereka sadar bahwa jika mereka melanggar, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini lingkungannya luas ya. Lingkungan sekolah itu mungkin ada guru, kepala sekolah, bagian tenaga kependidikan, atau rekan-rekan kelasnya. Kemudian bisa disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi mereka disiplin tanpa adanya sogokan, tanpa adanya iming-iming, ya, tanpa adanya ancaman atau sehingga membuat mereka merasa takut ataupun tidak ada hukuman, ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, tentunya disiplin-disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak, cuman saya ambil satu, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Mengapa? Karena di kurikulum kita ini sekarang sedang digaung-gaungkan ya tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang beragama ya, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri murid. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan dari nilai-nilai kebajikan tersebut, atau bagaimana cara untuk siswa atau murid bisa menjadi sosok yang disiplin, ya, disiplin positif. Pertama, kita bentuklah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sekarang kita sebut dengan keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin kita sebut dengan kontrak belajar, ya. Nah, keyakinan kelas ini harus mencakup setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya setiap murid itu membutuhkan yang namanya belajar, ya. Lalu setiap anggota kelas juga perlu senang. Jadi setiap murid itu dalam belajarnya perlu senang, ya, bukan perlu adanya tekanan, itu tidak, ya. Jadi perlu adanya senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, tentunya dalam belajar itu pasti ada tugas-tugas dan setiap anggota kelas atau murid harus melakukan tugasnya. Lalu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, saling menghargai di sini antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Di sini perlu sangat diperlukan menghargai. Karena dengan menghargai maka akan tercipta kondisi yang nyaman, ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini terkait dengan saling menghargai tadi, ya. Dengan saling menghargai maka kondisi di kelas itu akan terasa aman. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dengan kontrak belajar tadi, maka sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar, ya.
Nah, apa saja sih kebutuhan dasar pada manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang seperti apa sih? Nah, misalkan di dalam kelas ketika jam bel istirahat sudah berbunyi, kemudian ada siswa yang mengangkat tangan lalu mengatakan, Miss, belnya sudah berbunyi. Nah, kita perlu makan. Nah, berarti itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh istirahat. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dalam kelas. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Contohnya di dalam kelas itu rasa kasih sayang, misalkan antara murid dengan murid perlu adanya hubungan pertemanan yang baik ya, merasa dikasihi, merasa disayangi oleh gurunya ya, merasa diterima oleh kelompoknya, itu sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan oleh murid. Kemudian penguasaan atau power. Di sini misalkan murid, contohnya ya, murid yang menguasai suatu pelajaran, nah maka akan mengerjakan tugasnya dengan senang ya, dengan perasaan bahagia karena dia menguasai. Nah, untuk penguasaan ini guru perlu adanya pengakuan ya kepada siswa, misalkan wah iya bagus sekali nilaimu, bagus atau betul sekali yang kamu kerjakan. Nah, itu penguasaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Di sini biasanya siswa itu perlu juga adanya kebebasan. Misalkan bebas untuk menyampaikan pendapatnya ketika dalam tugas atau belajar kelompok ya. Nah, atau bebas dalam menyampaikan ide-ide, saran gitu. Tentunya dengan saran yang baik ya, saran-saran yang positif. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya belajar saja, tapi kesenangan pun harus dihadirkan. Misal, dalam pembelajaran itu kita tidak boleh hanya mengedepankan materi saja, tapi tidak ada games ya. Kita bisa pakai games, nah sehingga membuat siswa-siswa menjadi senang atau fun gitu ya dengan pembelajaran di kelasnya ya. Bisa dengan ice breaking atau dengan games quizzes. Nah, seperti itu ya. Itu perlu sekali ya. Oke. Selanjutnya 5 posisi kontrol ya. Apa sih 5 posisi kontrol ini? Kita sebagai guru dihadapkan dengan 5 posisi kontrol. Nah, satu penghukum. Contohnya, misalkan ada siswa yang melakukan indisipliner, misalkan dia terlambat masuk ke kelas atau terlambat datang ke sekolah, kemudian dia dihukum, disuruh lari beberapa keliling lapangan. Nah, itu kita guru bertindak sebagai penghukum. Ya, ini tidak disarankan sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah tuh contohnya gimana sih? Misalkan gini, kita sebagai guru mendapati siswa kita atau murid kita tidak mengerjakan tugas, lalu kita membuat merasa bersalah kepada murid dengan mengatakan, kamu gak sayang sama orang tua kamu yang udah menyekolahkan kamu mahal-mahal, yang sudah menyekolahkan kamu dengan susah payah di sekolah yang baik, yang sekolah yang bagus. Nah, itu contoh dari pembuat merasa bersalah. Jadi dilontarkan kata-kata seperti itu ya. Jadi, nah pembuat masalah ini juga agak kurang disarankan karena akan melukai perasaan si murid ya, membekas. Terutama yang posisi sebagai penghukum. Di sini akan membekas atau murid akan menjadi dendam kepada gurunya atau dendam kepada mata pelajarannya, jadi tidak disarankan. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman, misalkan kita bertindak sebagai teman kepada murid, gimana kabar kamu, menanyakan kabar, gimana tugas kamu, sudah selesai belum. Nah, itu bertindak sebagai teman ya.
Kemudian pemantau, kita sebagai guru bertindak sebagai pemantau, yaitu hanya melihat saja, memantau siswa dengan poin checklist gitu ya, apakah sudah benar atau belum yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, itu kita bertindak sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, nah ini yang paling akhir, ini sangat disarankan sekali bahwa guru itu bertindak sebagai manajer. Yang seperti apa sih sebagai manajer itu? Jadi ketika kita sebagai guru mendapati murid kita melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan sebagai guru adalah mengambil tindakan sebagai control manager dengan menjalankan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini menstabilkan identitas bisa kita lihat ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Lalu menanyakan terakhir ya, menanyakan keyakinan yang diyakininya ya. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu pertama kita menetralkan dulu, menstabilkan dulu siswa atau murid tersebut ya. Kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, jadi kita tidak langsung menjudge gitu ya. Kita buat dulu dia tenang ya, atau kita bisa ucapkan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka akan merasa tidak terlalu dijudge gitu ya. Kemudian saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, guru bisa melontarkan kata-kata seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi nih siswa kita atau murid kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, kita yakini bahwa mereka itu sebenarnya bisa lebih dari yang sekarang kesalahan yang mereka perbuat sekarang ya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya, kenapa alasan kamu melakukan seperti itu. Jadi kita validasi dulu ya. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin alasan mereka adalah melindungi dirinya sendiri ya. Jadi kita tanya, kita validasi. Oke. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Yang lain itu apa? Sikap yang yang reflektif gitu ya, sadar pada diri sendiri. Selanjutnya kita lihat, selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah tadi divalidasi kesalahannya apa, kemudian kita tanya, kita yakinkan kembali apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi di awal tadi kita sudah bahas tentang kontrak belajar atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang dibuat oleh siswa dan diyakini oleh siswa agar berjalan sesuai harapan mereka. Nah, di sini kan ada pelanggaran. Nah, ya. Jadi kita tanya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi apa? Kita kembalikan lagi kepada siswanya ya. Nilai-nilai apa sih yang di awal kita sepakati? Jika terdapat pelanggaran kita harus bagaimana gitu. Nah, yang terakhir kita tanyakan, setelah dia berbuat kesalahan, kita tanyakan solusi dari dia. Apa yang bisa kamu perbaiki? Ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya, ya. Solusi apa yang ditawarkan oleh mereka? Gitu ya. Selanjutnya demikian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam guru hebat. Nah, mungkin dari sini, dari penjelasan saya ini, ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan Miss Pipit. Miss mau nanya, kalau misalkan
di kelas itu kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural seperti itu. Kira-kira posisi kontrol seperti apa ya yang ideal bisa kita terapkan di dalam kelas tersebut? Mungkin bisa berbagi dengan kami praktik baiknya. Oke, memang sulit Terima ya. kasih. Terima kasih banyak Miss Pipit atas pertanyaannya. Izin saya menanggapi. Memang sulit ya, kita itu tidak bisa menyamaratakan siswa kita yang ada di kelas itu. Nah, mereka itu berasal dari berbagai macam kultural ya, berbagai macam dari, terutama di Depok ini ya, multikultural ya, kebanyakan pendatang, ya, berbagai budaya, suku dan ya suku ya. Nah, mereka itu perlu sekali ya, jadi yang pertama-tama, karena untuk kontrol itu kita diarahkan untuk berperan sebagai manajer, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa bertindak dulu sebagai teman ya, kontrol kita sebagai teman, jadi pendekatan kepada siswanya seperti apa gitu ya. Kita udah tahu karakteristik siswanya, lalu kita bisa ambil tindakan sebagai manajer. Atau kita bisa juga dimulai dari pemantau, kita pantau dulu nih siswanya seperti apa. Nah, jika terjadi suatu peristiwa indisipliner, maka kita akan ambil tindakan sebagai manajer. Tentunya sebagai manajer tadi dengan tindakan menggunakan segitiga restitusi ya, dengan validasi dan stabilisasi, validasi, dan kembali ke solusinya gitu. Jadi bisa, tadi kan ada 5 kontrol ya Miss ya. Nah, itu tuh bisa kita pakai semua, tapi tidak diharapkan yang sebagai penghukum, karena akan membuat dendam atau merasa sakit hati, baik itu kepada gurunya atau kepada mata pelajarannya. Nah, itu akan membekas sampai dia dewasa pun pasti akan mengingat gitu. Jadi bisa kita tadi lewat apa? Kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pemantau. Nah, baru yang terakhir kita bertindak sebagai manajer. Jadi yang penting adalah sebagai manajer. Seperti itu Miss Pipit intinya. Terima kasih Miss Halim atas jawabannya. Oke, Semoga sama-sama, bisa Miss kita Pipit. sekolah kita. Amin. Oke, bagaimana rekan-rekan yang lain, apa ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya malam ini. Mohon maaf agak telat tadi ya, sedikit ya. Nah, di sini kita akhiri saja ya webinar kita malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat bermanfaat, dapat diterapkan di sekolah kita, menjadi budaya positif yang baik, menjadi kita dapat membangun siswa-siswa yang berkepribadian baik, berkedisiplinan baik ya. Tentunya tadi dengan tahap-tahap yang sudah saya jelaskan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.